Aku tuh hampir tiap minggu atau tiap bulan itu berhenti di tempat abang-abang jual majalah gitu. Just to see and check gue masuk berita atau enggak. Kalau lagi digosipin di tabloid terutama, kita nggak bisa mengcounter kan. Kalau udah tabloid gosip tuh satu arah. Dia menulis dengan narasi yang ya bagaimanapun juga ya aku ngerti itu bisnis lah ya. Dulu aku nggak paham, sekarang aku paham. Dulu aku marah gitu loh kayak, kok gue diomongin gini sih? Ini nggak benar. Ini kok tulisannya gini. Sedangkan kita mau meluruskan itu, kita harus tunggu di interview. Nah, tapi kan sekarang di zamannya sosial media, itu bukannya lebih fast lagi gitu ya, lebih liar lagi gitu loh maksudnya. Mungkin kalau aku dulu, like say seumuran dulu aku, hidup di zaman sekarang, mungkin aku akan bilang juga kejam sih misalnya. Jadi aku tuh pengen bener-bener bukan narasi itu yang aku bangun gitu loh. Oh lebih mirip. No, aku adalah Luna Maya. Sampai kapanpun aku gak akan bisa semirip apapun dengan Bunda Susana. Karena ini kan bukan film biopik. Aku gak memerankan Susana waktu dia masih hidup. Tapi Susana kalau dia masih hidup, dia akan bermain film lagi. Kalau misalnya ini kan bukan biopik, gimana cara kamu kayak membatasi, gimana ya? Kayak maksudnya kamu kan bukan memerankan ya, menjadi Susana lah. Bingung gitu. kan? Kamu aja bingung, saya juga bingung. Maksudnya, datang Kak Luna. Wow. Apa kabar? Baik. Wow, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Oh, harus pakai seatbelt. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu nih mau jalan-jalan di hari Sabtu ini loh Kak Luna sama Jakarta Journey. Gimana kesibukan hari ini? Kok masih bunyi? Iya, aku masih bunyi ya. Udah pakai padahal. Sebentar. Oh, kakak pintu kayak kurang kencang deh. Oh, iya. Iya benar. Nah. Oke, dia sangat ini Oke. banget. Gimana hari ini Kak Luna? Weekend tuh biasanya ngapain? Waktunya apakah masih memang diselipkan waktu untuk kerja atau memang sebenarnya waktu weekend tuh istirahat aja deh gitu? Kamu tipe yang kayak gimana? Nggak pernah libur. Jarang libur. Jadi kalau aku tuh kadang-kadang kayak, oh ini weekend ya, oh ini Sabtu ya, oh ini Minggu ya. Bahkan hari ini aja kerja gitu. Terus ya selalu ada kegiatan lah gitu. Tapi biasanya Sabtu atau Minggu tuh kegiatannya kayak nggak sepadat di hari-hari weekdays lah. Tapi nggak tentu juga, kadang juga ada Sabtu Minggu yang padat gitu. Tergantung lah. Tergantung. Tapi kebanyakan jarang libur. Tapi kan ya artinya kan ya agenda cukup padat. Tapi kamu tuh aku melihatnya tuh masih sangat meluangkan waktu banget buat olahraga loh. Itu one of karena good things banget. Iya karena aku memang kayak udah. Kalau dulu tuh aku masih kayak aduh nggak enak ya kalau minta pagi atau minta ini. Ya udah deh ya akhirnya nggak pernah ada waktu buat olahraga. Tapi kalau sekarang tuh aku udah kayak kalau mau memulai hari ya nggak mau, kalau mau waktuku ya jam segini gitu karena aku pagi olahraga, unless kayak syuting iklan misalkan ya hal-hal yang memang nggak bisa kan nggak tiap hari lah gitu. Terus misalkan kayak atau lagi syuting film, karena film tuh kan durasi syutingnya kan cuma sebulan atau 1,5 bulan, jadi mungkin kalau lagi harus syuting karena memang biasanya kalau syuting film tuh pagi kan. Biasanya pagi, Jadi pokoknya tuh maksudnya jadwal olahraga tuh memang harus selalu diprioritaskan gitu ya maksudnya. Iya harus. Kok dia marah? Iya, kan kita udah pelan-pelan. Ya, begitulah. Anyway, Kak Luna, biasa di Jakarta Journey itu aku biasa memulai dengan pertanyaan arti Jakarta buat Kak Luna itu apa? Atau kayak mungkin seberapa dekat lah kamu dengan Jakarta gitu loh. Jakarta ya. Ini kamu gak lebih cepat aja kayak di belakang. Gak apa-apa. Iya. Arti Jakarta buat aku adalah opportunity. Opportunities deh. Pakai banyak kayak gini ya. Iya. Jadi karena aku kan dulu tinggal di Bali. Aku besar dan lahir di Bali. Dan entah kenapa gitu kayaknya ada hasrat yang menggebu-gebu dan begitu besar untuk
I don't know, kayak exploring bigger things gitu. I mean Bali bukannya aku bilang gak ada opportunity ya, tapi kayaknya Bali kalau untuk bidang yang aku kerjakan sekarang, memang kan hubnya di Jakarta. Jadi kalau menurutku Jakarta adalah ya ladangnya opportunity sih. Especially waktu aku pindah ke Jakarta tuh kan masih ya bisa dibilang sangat-sangat baru berkembang gitu. Jadi nggak kayak yang sekarang ya, yang opportunity itu semakin banyak. Opportunitiesnya semakin banyak, tapi orangnya juga semakin banyak, jadinya tambah kecil gitu. Tapi nggak juga, tergantung bidangnya nih. Nah, waktu kamu mencoba opportunities itu di Jakarta, itu sendiri nggak sih? Maksudnya apa udah ada pakeman kayak, oh gue ngikutin ini deh jalannya gitu. Atau kamu kayak mencoba semua mencari sendiri jalannya? Sendiri sih, karena kan memang waktu itu karena menang majalah Aneka, cover girl, aku mencoba peruntukan itulah di sini. Peruntunganku. Yes. Dan ya berapa tahun pertama sih memang nggak, maksudnya nggak yang lancar banget. Nggak gitu. langsung. Enggak, gitu maksudnya ya. kan kita ada casting, ada kayak ya many things lah gitu ya, trial and errors lah gitu, casting gagal, ya udah gitu ya nggak semulus yang dipikirkan sekarang lah gitu kalau ngelihat journey-nya ke belakang sih. So yeah, I mean since then ya aku berusaha sendiri sih. Maksudnya aku juga punya agency at that time gitu. Dan ya selebihnya kayaknya ada faktor keberuntungan juga sih. Lucknya memang pas lah. Nah, kalau kamu bisa mungkin mengingat kembali begitu perjalanan kamu yang kamu tempuh dulu dari awal mula banget sampai sekarang, Jakarta itu kalau kamu definisikan membentuk kamu tuh seperti apa sih? Maksudnya kayak apa Jakarta? yang diajarkan oleh Jakarta? Wow. Yang diajarkan oleh Jakarta banyak ya. Bisa dibilang agak cukup keras ya. Karena memang waktu pindah ke sini kan aku ada culture shock juga, terutama dengan pergaulannya ya. Pergaulannya tuh memang sangat, kalau anak Jakarta sama pendatang tuh kayak ya mereka baik tapi nggak bonding yang deep gitu loh. Mungkin karena pergaulan Jakarta mereka udah kenal dari SMA, SMP, bahkan keluarganya si ini kenal si keluarga itu. So they have quite historicalnya tuh udah bondingnya udah kuat gitu. Jadi buat pendatang tuh ya pendatang gitu, tapi kayak ya udah gitu. So yeah, it was really tough untuk berbaur dan membuat pertemanan lah di sini gitu. Tapi karena aku sibuk kerja dan juga akhirnya punya kehidupan sendiri ya, just ini aja, jalanin aja. Tapi aku bisa bilang ya Jakarta cukup mengasah mental sih. Mengasah mental ya. I mean, ya big city ya. Kalau kita bicara soal kota besar selalu akan mengasah mental dan selalu akan mengasah kemampuan kita beradaptasi, bagaimana kita bisa menduduki gitu loh, to be part of the society, to be part of the community, to be part of the game ibaratnya kan. Di sini kan ibu kota, maksudnya pusatnya lah gitu. Kalau if you make it di sini, I think you can make it di mana aja gitu. Tapi I think itu berlaku untuk setiap kota sih. The kota besar ya, the bigger the city, pasti kan challenge-nya semakin gede. Kalau kamu berhasil di kota itu, ya contoh lah you name it, kayak London, New York, or Tokyo. Those are big cities gitu loh. Jakarta termasuk gitu. Dan kalau kita berhasil di kota besar, ibu-ibu kota gitu, artinya kan we achieve ya bisa dibilang quite inilah. Iya. Karena mungkin banyak hal yang lebih banyak terjadi di kota-kota besar gitu kan, yang mungkin jadi nambah pengalaman aja gitu kan. Benar, karena kan memang kota besar ya itu dia persaingannya, semua orang pengen be on top gitu loh. Semua orang pengen berhasil, semua orang pengen ya bener-bener kayak puff gitu loh. Iya berhasil gitu. Ya.
Ya, menarik banget karena ya selain kamu berkarir di Jakarta sudah ya udah lama lah maksudnya gitu. Maksudnya Ya, cukup lama. Cukup lama. 26 tahun. Nah, wow, itu lama banget. Terlebih di specifically di industri hiburan itu sendiri, industri entertainment itu sendiri gitu kan. Nah, yang menariknya adalah berarti kan kamu melewati tuh zamannya dulu media yang masih konvensional, sampai sekarang sosial media gitu loh. Jadi aku ngalamin banget tuh yang memang masih majalah dan tabloid oriented lah. Bahkan everything majalah lah. Ya, oke. Iya, majalah dan tabloid gitu. Iya, aku nggak tahu sekarang tabloid masih ada atau bahkan koran masih sangat-sangat banyak at that time gitu. Betul. Korannya tuh beragam banget. Aku ngalamin di mana tukang koran dan tukang tabloid majalah tuh masih ada stallnya kayak standnya di pinggir gitu. Dan you really kayak kalau kita diliput, aku tuh hampir tiap minggu atau tiap bulan itu berhenti di tempat abang-abang jual majalah gitu. Just to see and check gue masuk berita atau enggak. Oh, serius Kak? Iya gitu, kayak kalau beli, kalau ada masuk aku beli, terus clipping atau apa. Oh my god. Terus atau enggak, aku jadi cover majalah nih di bulan ini. Nungguin banget gitu, nungguin banget terus kayak udah bulan ini, udah keluar belum Mbak? Enggak, belum, besok gitu. Kalau dapet gitu, oh ya beli majalahnya disimpan gitu. So at that time was really ini sih menyenangkan. Karena kayak berada di dipublikasikan itu sangat-sangat dinantikan oleh kita gitu. Kayak aku masuk majalah, aku masuk tabloid. Walaupun kadang-kadang kalau tabloid itu lebih banyak gosip ya. Kita memantau digosipin di apa gue gitu. Isu apa nih gitu kan. Ya downside-nya kalau lagi digosipin di tabloid terutama itu kita gak bisa meng-counter kan. Betul. At that time tuh kalau udah tabloid gosip tuh satu arah. Dia menulis dengan narasi yang ya bagaimanapun juga ya aku ngerti itu bisnis lah ya. Mereka pengen menjual ya jurnalistik lah yang terutama yang entertainment gitu. Dulu aku nggak paham, sekarang aku paham. Dulu aku marah gitu loh kayak kok gue diomongin gini sih, ini nggak benar, ini kok tulisannya begini gini. Sedangkan kita mau meluruskan itu kita harus tunggu di interview gitu. Betul. Nah pada saat tunggu di interview juga belum tentu narasinya sesuai dengan yang kita ingin sampaikan gitu. Jadi itu downside-nya sih. Everything else I think ya oke lah. Maksudnya ya udah tambah paham industri ini, aku jadi kayak ngerti gitu. Jadi nggak ada sakit hati lagi. Nah, tapi kan itu mungkin yang kamu rasakan dulu bahasanya kalau aku boleh kutip lagi susah untuk klarifikasi gitu lah ya istilahnya, karena dulu ya satu arah jatuhnya kan. Ya kalau dibilang susah ya susah gampang unless kita di interview gitu. Kalau kita susahnya itu kalaupun di interview meluruskan dan membuat narasi enggak loh yang begini itu kan juga enggak dikendali kita. Betul. Nah tapi kan sekarang di zamannya sosial media itu bukannya lebih fast lagi gitu ya, lebih liar lagi gitu loh maksudnya. Iya betul, tapi kan aku punya kendali penuh narasi apa yang aku ingin bangun dalam pemberitaan soal aku gitu. Karena medianya udah media aku gitu, kayak let's say sekarang kebanyakan kalau kita melihat media mengutip apa yang terjadi di sosial media kita atau di platform kita lah gitu. Let's say aku melakukan ini, melakukan itu dan dia mengutip pemberitaan, dijadikan pemberitaan gitu. Atau misalkan kalaupun yang sering terjadi kalau ada selebriti, social influencer gitu. Let's say sharingnya itu menceritakan tentang keadaan yang cukup spicy lah gitu. Itu kan dikutip gitu kan. Dan akhirnya jadi pemberitaan gitu. Bahkan kalau si orang tersebut setelah diberitain upload lagi berita, misalkan upload lagi tentang dirinya. Itu kan jadi pemberitaannya dari satu sisi gitu loh, dari dia gitu. Dan akhirnya dikembangin sama media gitu. Kebalikannya lah kalau sekarang. Tapi kalau dibandingin lebih jahatan mana gitu? Maksudnya media konvensional dulu atau lebih kejam deh, bukan jahat lah ya. Kejam atau lebih
I would say, aku jujur aku nggak tahu ya. Mungkin kalau aku dulu, like say seumuran dulu aku hidup di zaman sekarang, mungkin aku akan bilang juga, ini juga kacau sih, kejam sih misalnya gitu. Tapi karena aku udah melalui banyak hal dan aku mengerti bahwa ini adalah industrinya dan it's just business gitu loh. Ini apa benar-benar bisnis gitu loh. Jadi aku beranggapan lebih kejam dulu karena aku nggak tahu apa-apa soal dulu gitu. Oke, paham. Masih baru gitu ya, masih muda, meraba-raba, masih muda gitu. Kok aku diomongin gini, padahal aku nggak begini, kok gini, kok gitu. Enggak, cerita sebenarnya begini. Tapi aku nggak ngerti gitu. Yang aku ngerti adalah kok mereka jahat ya gitu. Sebatas itu. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang yang mengalami itu di zaman sekarang pasti akan berpikir yang sama. Gila ya media, kok gue gini, atau netizen lah ya sekarang. Betul. Gitu loh. Iya. Kok netizen gini, kok netizen gitu. Oke. Tapi ya menariknya adalah karena sekarang kan kalau misalnya kita tahu di sosial media itu di sosial media itu orang itu mudah viral gitu loh Kak, maksudnya mudah viral, mudah misal I don't know, mungkin kayak berapa kasus belakangan ini yang sebenarnya dia bukan selebriti atau apa, terus dia mengeluarkan pendapat dia soal sesuatu and then viral, so Indonesia Raya tuh ngomongin dia dan yang hujat lah dan lain-lain. Iya kan? Iya, betul. Ya kita bisa bilang let's say sesuatu yang oversharing gitu lah. Iya. Dia menjadi viral karena keluar dari pemikiran yang normal pada umurnya mungkin. Umumnya. Misalkan let's say yang normal dan secara norm gitu, kebanyakan orang Indonesia berpikir seperti A gitu loh. Jadi pada saat dia berpikir seperti B atau C, itu menjadi kayak kok dia begitu gitu. Oke. Jadi heboh gitu. Kebanyakan kayak gitu. Atau ada juga yang let's say sharing tentang pengalamannya dia gitu. Let's say karena gini, satu Indonesia percaya perselingkuhan itu nggak oke. Iya, negatif lah ya. Negatif karena menyakiti pasangan dan mengkhianati janji suci pernikahan lah gitu loh. Pada saat ada orang yang tersakiti dan dia sharing, itu pasti dia menghujat si oknum yang pelakunya dong gitu. Karena seluruh Indonesia sepakat bahwa selingkuh tuh gak baik loh gitu. Sama halnya let's say ya banyak lah hal-hal yang terakhir yang kita sering dengar gitu. Masalah let's say kayak ada yang ngomongin anaknya dapat paspor misalkan gitu. Mungkin secara konteks dia berbicara seperti itu, aku paham banget gitu bahwa dia kecewa dengan sistem. Maybe not the system, tapi orang-orang yang berada di sistem lah. Yang menyalahgunakan juga. Orang-orang yang kita percaya untuk membawa negeri ini lebih baik. Tapi mereka memiliki kekuatan itu tapi tidak dipergunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Tapi sekelompok, segelintir orang, oknum lah kita sebut. I'm not saying semuanya begitu, tapi ya kebanyakan yang kita dengar pemberitaannya seperti itu. Jadi ada rasa kekecewaan. Jadi pada saat dia berkomentar, like sharing tentang itu menjadi nggak tepat karena seakan-akan kok lo mengkhianati orang atau ibu lo yang ngebiayain lo lah ibaratnya kayak gitu. Tapi konteks kenapa dia ngomong itu aku ngerti sih sebenarnya. Paham banget. Tapi karena kebanyakan orang juga lagi susah ya. Jadi sensitif gitu loh. Gitu. Jadi memang ini semua sih masalah komunikasi ya. Masalah ekspektasi dan komunikasi dan situasi secara keseluruhan, cara dan pola pikir orang kita gitu. Jadi kalau aku sih karena aku udah lebih bisa dibilang aku lebih udah lama gitu.
ya kadang-kadang kita juga ada hal yang kita pengen sharing atau apa nggak sesuai dengan pendapat orang pada umumnya. Tapi ya kita pilih-pilih juga ya, karena aku tahu gitu. Oke, it's gonna be a bit tricky kalau kita ngomongin ini, kalau ini yang aman, ini enggak. Ya kita udah bisa memilah dan memilih lah mana yang menimbulkan kontroversi, mana yang enggak gitu. Nah, karena pertanyaan aku berikutnya pengen nanya soal itu. Maksudnya gini, apakah menurut kamu secara penggunaan sosial media itu jatuhnya emang is it okay if we kayak ya udah kan istilahnya sosial media kita kan ya serah kita dong, itu hak kita mau menggunakan untuk apa aja. Betul. Kita punya pendapat dan lain-lain, kan negara demokrasi dan lain-lain. Betul. Tapi ya pada akhirnya tahu ada resiko seperti itu, gimana wisely-nya untuk menggunakan sosial media gitu loh. Kayak kamu bilang tadi kita demokrasi gini. Aku kemarin tuh ya aku suka nonton konten-konten tentang politics, tentang filsafat atau ya those type of content lah ya. Ada menarik dari kayak aku hanya mengutip, tapi mungkin aku bisa salah, but please don't quote me. Tapi ini agak sedikit menarik ya, bahwa demokrasi itu hanya akan terjadi kepada masyarakat yang pola pikirnya atau rata-rata pendidikannya udah lebih maju gitu loh. Jadi kalau kita lihat masyarakat Indonesia pada umumnya sekarang tuh kan masih banyak banget yang ya bahkan buta huruf juga masih banyak gitu loh. Yes, betul. Yang belum rata lah Kak maksudnya. Sangat belum rata dan di bawah garis kemiskinan tuh masih banyak banget gitu. Betul. Jadi akan sulit untuk menerapkan demokrasi gitu. Demokrasi itu kan kebebasan berpendapat gitu. Maksudnya ya kita berpendapat ya itu sah gitu. Betul. Dan you're allowed to have your opinion gitu. Tapi pada saat kebanyakan masyarakat kita ini masih belum keluar dari garis kemiskinan atau bahkan belum mendapatkan hak yang paling dasar yaitu pendidikan, itu susah banget menurut aku gitu loh. Susahnya adalah bagaimana cara berpikir kita nggak akan nyampe kalau kita bebas berbicara apapun. Akan dianggap menghina, akan dianggap wah kasar banget, akan dianggap apa ya mencemarkan, akan dianggap juga kayak let's say yang paling banyak misalkan kalau kita berbicara soal agama lah contohnya, pasti akan banyak yang tersinggung, menista agama lah ini dan itu karena banyak sensitif karena cara berpikir kita itu belum sangat-sangat terlatih untuk sedemikian rupa terbuka terhadap namanya opini dan pemikiran atau berpikir kritis dan berpikir logik lah gitu. Itu kita belum di stage itu gitu. Kalau kita mau ratain semua masyarakat ya. Jadi alangkah baiknya terutama untuk ya kami ini ya selebriti atau punya platform yang besar ya. Aku sangat berhati-hati gitu loh. Aku nggak mau. Aku ingin menginspirasi iya. Aku ingin juga berpendapat tentang kegelisahan aku iya. Tapi harus dipikirin caranya yang bisa diterima tuh kayak gimana sih gitu. Karena memang aku sadarin banget kapasitas aku tuh aku gak sepinter itu gitu loh. Untuk bisa berdalih dengan kata-kata atau bisa get away from things dengan gampang lah. Jadi aku sangat menggunakan social media aku tuh dengan very wise lah. I avoid oversharing yang personal yang cuma akan membuat orang jadi kayak sensitif niatnya. So dipikirin sih gitu. Tapi ya aku juga nggak membatasi apa yang ingin aku sampaikan juga gitu. Kadang-kadang aku juga berkomentar kok soal politik misalkan. Karena aku memposisikan diri aku sebagai masyarakat Indonesia. Perlu tetap ada yang berbicara, mensuarakan. Tapi ya dipikir caranya lebih tepat aja. Lebih hati-hati. Hati-hati aja. Iya, karena ya aku bayang banget sih. Maksudnya teman-teman yang tadi kita bahas case-case itu kan ya mungkin ya dia mungkin nggak berharap itu viral atau mungkin jadi rame gitu kan. Itu mungkin cuma just her opinion atau their opinion aja. Yang bahkan akhirnya resikonya itu akhirnya jadi kehilangan pekerjaan lah. Yang suaminya jadi nggak bisa kerja di mana-mana dan lain-lain. Terus ada juga yang kasus bukan nggak bisa kerja di blacklist dari beberapa instansi gitu masalah ya. Ya jadi panjang lah. Ya dan ada juga waktu itu
viral yang Tumblr juga kan suaminya atau istrinya gitu yang jadi dikeluarin dari perusahaan. Jadi maksudnya big deal banget gitu loh dari sebuah tulisan tangan di social media itu jadi kemana-mana karena viral itu. Betul. Iya, Karena mungkin mungkin sebagian banyak dari kita ini pemahaman tentang sesuatu kan berbeda-beda gitu. Betul. Jadi especially Indonesia juga ya, makanya yang tadi kayak aku bilang itu gitu, pada saat itu belum merata, cara berpikirnya juga belum bisa kita ekspektasikan untuk seterbuka itu gitu. Oke. Menarik banget karena kalau aku ngelihat dulu mungkin kan kamu adalah public figure yang di depannya layar gitu artinya. Nah sekarang kamu udah TS, maksudnya kamu juga jadi di balik layar juga dong jatuhnya ya kan. Itu beda nggak maksudnya handling ini media menarik gitu. Sebagai kamu yang di depan nih sama yang di belakang. Ini kan juga along the way tuh kita tuh beradaptasi gitu. Pada saat aku bikin like say TS gitu, TS Media gitu, aku dan partnerku tuh hanya berpikir we wanna share something yang kita suka. We love traveling. We love to influence people. Kayak lu suka banget sih traveling, itu kan mahal gitu. Sebenarnya ada cara kok traveling tuh nggak mahal, tapi mungkin kalau aku prefer, aku punya uang, aku spend more di experience. Aku juga, don't get me wrong, I like to shop as well. Tapi semakin tua, semakin dewasa, kayaknya we appreciate time more dengan cara ya kita traveling ke tempat-tempat yang baru. We spend our money di experience, misalkan mencoba pengalaman ini, pengalaman itu, yang kadang-kadang itu menjadi memori yang nggak bisa dilupakan gitu loh. Kalau barang, kita beli barang mahal, 1-2 tahun lagi bisa rusak, 1-2 bulan lagi bisa nggak ngetren lagi. Ya sudah gitu loh. Tapi kalau traveling, kalau misalkan nginep di hotel yang nyaman gitu, atau kita beli experience yang nggak mungkin kita lakukan di saat-saat hari-hari biasa, itu akan jadi memori kalau aku. Aku mikirnya itu, aku ingat nggak kita dulu hotelnya enak ya, makannya aku suka banget. Waktu itu kamu ingat nggak gini? So we have something to talk. Story punya story. We have stories gitu loh. Kayak aku bersama suamiku misalnya kita suka traveling gitu. Ingat nggak waktu kita di ini kita lihat ada ada lumba-lumba. You know, it become memories gitu loh. Betul. Itu something yang kita akan bawa sampai nanti tua gitu. Bahkan sampai kita punya anak, itu yang akan kita ceritakan gitu. Betul. So for me, awalnya cuma itu. Tapi berkembangnya zaman, berkembangnya permintaan, akhirnya kita berubah jadi home media juga ya. We're a media now, kita juga agency. We're dealing with so many brands, kita juga ya bisa dibilang apa aja yang klien minta kita ada gitu. Palu gada. Jadi kita beradaptasi lah dengan situasi gitu, dan di situ kita menyadari kita ini media ya sekarang ya. Karena berkembang gitu. Kita jadi media. Akhirnya kita putuskan bahwa media seperti apa sih yang ingin kita create. Karena aku punya prinsip positive values, positive news is good for people gitu loh. Cause yang negatif ini udah terlalu banyak ya. Jadi yang negatif ini udah terlalu banyak, let's say. Aku nggak bilang ada media yang negatif tuh jelek gitu, tapi maksudnya so many kejadian yang membuat kita tuh stres kadang-kadang gitu. Dan itu kan diberitakan oleh media dan bukan aku bilang itu jadi negatif, tapi karena pemberitaannya negatif, kita jadi dapat energi negatif gitu loh. Energi negatif, betul. Kayak misalkan ada pembunuhan di sini, ada pencurian di sana. Tetap harus diberitain gitu. Tapi kan udah banyak yang seperti itu. Aku pikir udahlah, kita lifestyle aja, tapi everything yang positif ya gitu. Kita nggak ada gosip, kita nggak ngebahas orang itu punya skandal apa. Kita tanya, let's say misalkan orang itu punya skandal, tapi kayak bukan mengulik tentang skandalnya, tentang
how you cope with masalah yang kamu punya misalkan gitu, like more inspiring, more inspiratif gitu sih. Lebih kayak gitu sih pengennya. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk kita media seperti itu aja ya. Gitu. Berarti cukup beda ya, karena dulu mungkin ya kamu sebagai talent yang kayak disuruh, nih kamu misalnya ngomong ini, apa kan dulu kamu juga presenter kan lama, ngomong ini yang di direct sama orang sebagai talent. Tapi sekarang you are part of the sistem kayak ekosistem, jadi kamu yang bisa decide. Gue mau nampilin ini, gue mau nampilin ini aja. Betul. Ya bahkan kemarin juga produser kita yang di kantor juga bingung. Ya kalau talentnya bos kita itu membingungkan gitu. Nggak usah bingung, kerjain aja. Kalau gue bilang jelek ya jelek, jangan sakit hati. Gitu. Ya, ini pertanyaannya apa sih? Gue ganti ya, ini enggak ini. Jadi lebih bisa kita kontrol lah gitu. Dan akhirnya mereka juga belajar bahwa gitu. Jadi yang searah dengan value this company itu seperti ini ya gitu. Berarti kamu tetap nge-sortir ya. Misal kamu dikasih ya di podcast-podcastnya Tias deh misalnya. Iya. Maksudnya ya kalau ada bintang tamu yang aku kenal gitu, atau misalkan aku ada podcast dengan produksi sendiri gitu, kayak kita lihat produser kita kirim, ini gimana Kak, let's say the list of questions gitu. Aku bilang kayak ini nggak basi, cari yang lain gitu. Karena aku tahu gitu, aku dari perspektif aku adalah seorang public figure, kalau ditanyain kayak gini tuh basi banget. Kayak pasti semua media menanyakan hal yang sama. Pasti. Coba go deeper, angle yang beda gitu. Wow. I mean, ya kalau nggak gitu akhirnya sama aja ya. Iya semuanya, sih. gitu. Apa pembedanya jadinya kan? Jadi memang harus ada pembedanya. Betul. Kamu tipe yang kayak gimana? Bos yang kayak gimana kalau di kantor? How you define yourself gitu as a boss tuh kayak gimana? Aku percaya pada kemampuan orang-orang yang udah dipilih sebagai apapun lah pekerjaan mereka. Aku memberikan kebebasan, but please kerja gitu loh. Karena capek untuk micromanage kan. Gitu. I used to be like that gitu, tapi akhirnya kayaknya karena aku terlalu micromanage, akhirnya aku ngerasa kayak tim aku nih bukan hanya di TS ya, tapi tim aku pribadi juga kayak terbiasa semua nunggu direction gitu loh. Tapi I think I'm gonna change my style gitu, kayak ya lo bebas gitu. Dalam artinya bukan bebas yang kayak nggak ada aturan ya, tapi lo agreed dengan gaji sekian, dengan job desk sekian, dengan terms yang namanya pekerjaan di entertainment ini tuh kan sangat dinamis ya. Betul. Dinamikanya tuh nggak bisa 9 to 5 banget. You know from the beginning, everything you know from the beginning. Just please do your job gitu loh. Aku nggak suka yang tiba-tiba yang ini mana kok belum dikerjain. Pada saat udah didelegasiin nggak dikerjain, of course I'm gonna be kayak yo. Please. Kan udah dikasih kepercayaan. Lo udah dikasih jabatan, dikasih kepercayaan, at least show that you can perform lah gitu. Karena ya kalau semuanya harus didikte satu sih, ya of course di awal kamu gini ya, kamu gini ya. Kalau nggak ngerti tanya gitu. I mean we're quite inilah. Cuman entah kenapa memang kebanyakan orang Indonesia tuh. Kenapa? Kalau ada apa namanya masalah tuh kadang-kadang suka ini sih. Kayaknya di beberapa kantorku tuh bermasalah dengan masalah komunikasi sih. Entah itu nggak enakan karena orang baru, nggak enak sama bosnya, nggak enak itu. Jadi emang harus ditanya ini gimana. Gitu sih. Aku nggak tahu ya. Komunikasi menjadi satu faktor yang emang itu ada budaya culture Indonesia yang menurut aku agak sedikit menghambat pada saat kita mau maju gitu. Kayak nggak enakan. Iya lagi. Nggak enakan. Aduh gue nggak enak. Dia kan atasan gue. Aduh nggak enak. Ntar gue dimarahin atau aduh gimana. Gitu. Jadi pada saat ada orang yang lebih aktif, caper banget sih nih orang.
Oh wow. Tapi berarti kamu ada tipe leader atau atasan yang masih mendengarkan aja. Misalnya kalau ada masukan dari bawah, silakan aja gitu. Ya harus ada argumentasinya dong. Kalau menurut kamu adalah strategi kamu benar, aku akan sangat membebaskan jalanin. Oke. Tapi harus ada target gitu, harus ada dibuktikan dong. Gak bisa cuma sekedar kayak yo, gue mau bikin ini terus tiba-tiba gak ada kejadian apa-apa, ya gak bisa lah. Gitu. Oke. Dari sekian, ini kan bukan kali pertama kamu berbisnis lah ya istilahnya. Dari sekian pengalaman kamu, bisnis yang pernah kamu jalani, kayak menurut kamu apa sih yang paling penting gitu? Apakah mungkin dari ide konsepnya dulu yang harus bagus, atau mungkin cari partnernya yang oke, atau apa? Misalnya biar itu bisa jalan dengan baik. Pasti kan kalau kita ya gitu, maksudnya siapapun lah orangnya kalau memulai dan ingin menempatkan diri sebagai pengusaha, entrepreneurship, pasti kan punya mission ya. Vision, missionnya kita kan pasti gue mau bikin ini karena gue merasa begini-begini, karena gue melihat pasar, ya apapun, kayaknya gue mau bikin ini deh. Itu kan ada mission. Oke. Setelah mission, yang kita butuhkan adalah how to-nya kan. Oke. Tapi menurut gue yang paling penting ini adalah manusia. Karena kayak cuma punya missionnya, kita tahu kita mau ngapain, terus how to-nya kita udah tahu, tapi kalau timnya nggak ngerti ya percuma sih. I think ya ini jujur aku baru belajar banget hari ini. Not today lah, tapi lately gitu. Lately aku baru belajar banget gitu bahwa aku ngerasa sempet gitu kayak I can do everything by my own gitu loh. Nanti tim aku tinggal delegasi kasih ini kasih ini. Tapi ternyata salah gitu. Dan dan nggak apa-apa juga. Aku banyak kok bisnisku yang gagal gitu. Banyak juga yang aku learn from my mistake gitu. Kayak beberapa bisnisku juga gagal gitu. Karena apa gitu? Karena manusianya nggak. Aku bukan bilang aku, even termasuk aku, SDM-nya juga nggak mumpuni gitu loh. Karena ya gitulah gitu. Learning by doing aja. Learning by doing aja. Kamu berarti tipe yang cari orang yang kamu percayakan tuh seperti apa? Apa yang harus dimiliki gitu loh maksudnya? I think gini, pada saat kita interview, semua orang kalau yang interview itu jago banget ya. Mereka jago banget interview gitu loh. Setelah interview, pada saat udah dikasih kerjaan tuh kadang-kadang banyak yang kayak zong sih. Beda banget nih pas di interview. Meyakinkan banget pada saat dikasih kok kayak yo mana nih gitu. Jadi gak ada yang menjamin gitu. Aku ngerasa kalau if you're doing well di interview dan kamu diberikan kesempatan untuk pekerjaan itu, jangan sia-siain lah gitu loh. Prove it gitu loh. Jangan hanya sekedar yang penting gue punya pekerjaan, gue dapet uang per bulan, selesai. Karena banyak kan juga yang kayak gitu tuh kayak ya ampun, kita nih sebagai business owner tuh tiap bulan tuh kayak mau mati-matian rasanya, kayak aduh cukup gak ya mikirin cenut-cenut kepalanya gitu. Ya dari awal harus bisa ngeliat lah, tapi jadi belajar gak sih, kayak jadi belajar bisa membaca orang, menilai orang. Ya kan, by the time kayak bener banget. Karena sebenarnya ya everything, kita kalau bicara soal manusia ya kita belajar psikologi sih sebenarnya. Betul. Kalau partner, choosing partner dalam bisnis ya, maksudnya yang oke atau yang tepat menurut lu namanya itu apa? Ya sama sih, aku juga banyak berpartner dengan orang gitu. Ada yang oke, ada yang enggak. Yang oke menurut aku yang kalau di depan kita udah kayak secara gamblang ngomong jelek-jeleknya gitu loh. Dan
dan oke gitu. Iya. Dan nggak baper ya. My God, paling males. Paling males baper ya? Paling males tuh baper sih. Karena kan ini ngomongin soal duit ya profesional aja sih. Wow, ya. Kalau secara profesional ternyata nggak bisa ya udah gitu. Dan I would do the same gitu. Kalau kayak misalkan lu kayaknya nggak bisa deh gitu, lu kayaknya iya thank you. Ya gue emang nggak bisa misalkan gitu. Ya gue akan improve myself juga sih gitu. Dan ya memang gak gampang sih menerima apa ya kayak bukan masukan gitu, menerima kenyataan bahwa ternyata kita gak semampu itu ya, kita gak capable itu ya gitu. Ya. Gak semua orang bisa lah ya maksudnya kayak gitu. Gak semua orang bisa ternyata. Ya pentingnya mencari partner yang tepat lah Kak, maksudnya untuk in order biar kita satu misi yang sama. Benar. Kedepannya jalannya juga enak kayak gitu kan. Wow, seru banget. Udah ngebahas soal dari Jakarta sampai karir bisnisnya Kak Luna dari tadi. Tapi kita mau lanjutin obrolan di tempat berikutnya Kak Luna, yang akan lebih specifically bahas soal perjalanan film, karir perfilmannya seorang Luna Maya. Wow, boleh. Kita OTW bentar lagi sampai ke lokasinya. Oke, selamat datang Kak Luna di kantor Mashable Indonesia. Thank you. Kita sudah jalan-jalan tadi keliling Jakarta, habis itu ngobrolin banyak banget soal perjalanan Kak Luna di Jakarta sampai bisnis-bisnisnya, banyak banget lah hal yang dipelajari di mobil tadi. Tapi sekarang aku pengen ngebahas soal bagian hidup Kak Luna yang di dunia perfilman ya. Karena kalau dilihat track recordnya kan udah dari lama banget deh, maksudnya karena list nama filmnya aja tuh udah terlalu banyak lah untuk disebutin. Tapi ya aku penasaran dari sepanjang atau sebanyak film itu, kamu inget nggak karakter apa yang paling mungkin merubah hidup seorang Luna Maya gitu loh maksudnya? Ada nggak di masa-masa mengubah hidup karakter? I would say each of judul film itu bisa lumayan berkesan ya. Tapi kalau yang aku bisa bilang, aku suka banget dan itu menjadi salah satu memori terbaik aku sih. Itu filmnya judulnya Ruang sih. Oke. Itu syutingnya di Jogja 1 bulan lebih. Syutingnya tuh masih pakai celluloid 16 mili. Salah satu debut film dari Denny Suryatmaja at that time. And ceritanya love story kayak Notebook gitulah gitu, yang apa ya, vibe filmnya gitu, yang bercerita tentang cinta gitu. Simple tapi aku punya pengalaman yang menyenangkan sekali syuting itu gitu loh. Jadi aku gak lupa gitu, kayak at that time masih pakai 16. Kita bener-bener latihan gitu karena ya role film mahal ya. Iya, jadi gak boleh diulang lagi kalau bisa ya teman-teman. Iya, jadi itu yang membuat kayak bener-bener kayak aku ngerasa buat film tuh semua department tuh 100% gitu loh. Oke. Beda banget ya Kak feel-nya waktu kamu syuting di zaman mungkin celluloid itu sampai sama sekarang tuh? Beda. Selain teknisnya mungkin perbedaan yang signifikan tuh apa? Zaman dulu. Karena sekarang udah cukup menjadi industri ya. Jadi banyak dari kru ataupun pemain itu udah dari judul 1 ke judul 2, judul 1 ke judul 2 gitu. Oke. Dan penulis pun juga banyak yang apa ya, dapat job gitu. Jadi pada saat kita baca skrip tuh udah, I wouldn't say repetitif, tapi ada kemiripan gitu secara cerita. Karena mungkin industrinya bukan menawarkan, industrinya demand-nya tinggi yang seperti itu gitu. Oke. Jadi banyak yang kayak mungkin ada yang berasa kayak kok ini lagi sih gitu. Ya karena ya back again bisnis gitu. Semua orang
mencoba membuat dapurnya untuk ngebul gitu loh. Betul. Iya. Jadi ya mungkin kerasa di situ ya jadinya. Kerasanya di situ. Jadi kalau dulu tuh lebih kayak craftsmanship-nya tuh lebih berasa gitu. Karena memang bikin film tuh gak segampang itu dulu gitu. Ya. Jadi memang dipikirin gitu. Pre-productionnya tuh gak main-main. Skripnya jadi benar-benar udah mateng gitu. Kan dengan segala keterbatasan ya mungkin ya, karena zaman dulu itu. Dan itu menurut aku menyenangkan gitu. Pada saat kita tahu semua orang benar-benar mempersiapkan diri untuk project ini, ya kita berasa gitu. Nah kalau sekarang ya kadang-kadang di lokasi kita masih dikasih tambahan scene gitu atau skrip yang baru gitu. Lagi syuting, draft kesekian datang lagi, draft kesekian lagi. Padahal kita lagi on the way syuting gitu. Kita benar-benar lagi di tengah-tengah syuting, ada draft terbaru dari, which is sebenarnya itu wajar. Even Hollywood juga begitu melakukan gitu. hal yang sama. Tapi alangkah menyenangkan kalau kita punya project yang skripnya tuh siap banget gitu. Oke. Itu dari segi teknis ya. Kalau dari mungkin kayak pelakunya, gimana kamu merasakan perbedaannya sama si generasi baru ini gitu maksudnya? Aku nggak terlalu ngerasain yang beda sih. Sama aja. Karena aku ngeliat begitu banyak aktor-aktor muda yang they're super talented gitu loh. Sangat-sangat talented, sangat-sangat serius terhadap pekerjaannya gitu. Aku menemukan banyak yang seperti itu gitu. Dan itu jadi motivasi juga ya. Gitu. Seneng gitu kalau ketemu yang kayak gitu tuh jadi happy gitu. Di level ini kamu tuh punya ini gak sih Kak, kayak hal-hal yang menjadi prioritas kamu dalam menerima project gitu maksudnya? Ya pastinya sih. Apa aja kalau? Ya PH-nya siapa gitu. Terus direkturnya siapa. Lawan mainnya siapa. Ya basic lah gitu. Aku rasa semua pemain juga akan menanyakan hal yang sama sih. Tapi buat aku siapa behind the project itu penting banget buat aku. Karena bikin film ya mungkin aku juga bisa bikin film. Tapi bisa gak sih jual filmnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Gitu. Karena menjual film is another level headache sih gitu. How to convince 200 million people to go watch your movie. Kan it's not easy ya. Mungkin gak 200 juta lah. 148 juta Gen Z di Indonesia. Dan yang menguasai pasar itu ya. Bener gitu. Karena ya memang ya mereka lah yang memutar roda ekonomi perfilman kita. Karena mereka ya movie antusias gitu. Ada yang memang entertainmentnya memang sukanya nonton film ke bioskop gitu. Jadi ya. Bicara soal pasar yang memang hobi film gitu, yang menarik yang pengen aku bahas adalah specifically genre horor. Karena dari dulu sampai sekarang menurut aku ya, kalau aku sebagai penonton dan dulu tuh kapan? Kenapa? Dulu tuh kapan? Maksudnya kayak maksudnya kapan? Maksudnya dari awal orang memang datang ke bioskop untuk nonton film, itu maksudnya genre horor tuh adalah salah satu genre yang orang tuh ada aja marketnya dan yang selalu rame gitu loh. Menurut kamu kenapa ya? Kenapa film horor ini kayak dia punya punya penggemarnya sendiri gitu loh terhadap film ini? Ya karena masyarakat Indonesia tuh kan suka sama yang superstitious. Karena superstitiousnya. Orang di pengkolan aja bisa ditaruh batu, bilang itu ada ini. Misalkan kita ngelihat pohon beringin gitu, itu ada penunggunya. Rumah itu ada penunggunya. Rumah ini tuh di sudut situ tuh gak boleh diapa-apain ya. Hotel satu kamar khusus siapa gitu, gak boleh ada yang masuk. Kan cerita-cerita seperti itu di tengah masyarakat kita juga sangat-sangat banyak gitu. Maksudnya ya dari dulu kita ada kayak lore inilah ya, bisa dibilang stories gitu yang kayak cerita tentang Nyi Roro Kidul, cerita tentang Nyi Blorong, atau cerita tentang kuntilanak, gondoruo, leak gitu. Maksudnya tanpa difilmkan kita denger gitu loh. Ya paham. Iya kan, tapi kan itu hanya menjadi cerita ya. Either itu mitos atau enggak, aku gak tahu sih. Cuma pasti ya gak usah di Indonesia, di luar negeri juga ada cerita mystical gitu, kayak kalau nggak salah di Norway ya, I don't know,
aku lupa gitu, di hutan tuh ada kayak setan yang ngambilin manusia gitu. Aku lupa namanya gitu. Tapi even di Norway juga ada yang kayak gitu cerita tentang itu gitu. So either Norway atau Finland atau apa, pokoknya negara-negara Nordics itulah gitu. Ada ceritanya tentang mythical creature gitu. Those type of stories ada dan difilmkan juga gitu. Sama di Indonesia juga aku rasa juga seorang produser melihat nilai komersilnya sangat-sangat besar gitu. So I think dan terbukti dari tahun 70-an kita punya, ya aku gak tahu ya 70-an, 60-an, 80-an horor Indonesia genre yang gak pernah surut demand-nya gitu loh. Iya, itu menarik banget karena mau istilah gini, film yang mungkin dia ceritanya atau latar belakang tahunnya misalnya yang jadul banget atau yang sangat daerah banget gitu, yang mungkin gak relate sama anak muda zaman itu, tapi tetap rame gitu loh. Maksudnya mungkin relate-nya dari yang segitu, yang Indonesia sangat kepo dengan si Superstitious ini gitu loh. Makanya aku juga kayak aku juga kayak plus and minus gitu pada saat kayak horor lagi gitu. Ya penontonnya banyak, artinya kan ada pasarnya gitu loh. Tapi memang akhirnya tersortir sendiri kok pada saat kita oversupply horor, begitu banyak film horor, karena mungkin banyak orang yang menganggap ada potensi bisnis yang menjanjikan, bikin horor apa aja bisa laku. Ada sempet tuh momen kayak gitu, tapi sekarang aku rasa penonton Indonesia juga udah lebih pinter, dia mau dapat value yang lebih gitu. Karena dia udah tahu, oh gue ngeluarin let's say 50.000 atau 30.000, gue mau punya value yang gue keluarin tuh lebih gitu loh. Nonton tuh kan experience, nonton tuh kan entertainment. Kita pulang gak dapet apa-apa selain feeling kan. Feelingnya betul. So whether you like the movie or not gitu kan. Iya benar. Jadi harus ada value-nya gitu. Jadi mungkin sekarang horor-horor yang bisa bertahan dan banyak penontonnya yang give more extra values gitu loh. Entah itu dari cerita, entah itu dari penggarapannya, value productionnya gitu. So those type of horror yang mungkin menurut aku yang akan bertahan gitu. Even di Amerika juga box office atau blockbuster movie horror salah satunya. Bahkan IP-nya juga banyak gitu. Ada kayak Conjuring 1, 2, 3 sampai berapa. Bahkan ada spin-off-nya The Nun dan lain-lain gitu loh. Benar. Karena memang ya orang Indonesia kan orang pada umumnya. Gak cuma di Indonesia suka dengan sensasi thrilling gitu. Kayak ditakut-takutin, dibikin tegang. Karena ya sama kayak orang naik ke roller coaster ngapain sih? Udah tahu tuh begitu. Bakal panik. Tetep aja naik gitu. Benar. Ya di experience-nya lah maksudnya. Experience kan. Iya. Jadi aku gak pernah aku gak pernah kayak menganggap film horor tuh harus dihindari gitu loh. Justru aku support banget kalau ada yang bikin yang film bagus. Karena aku juga suka film horor ya. Kalau ceritanya bagus, penggarapannya bagus gitu. Dan cerita horor gitu-gitu aja kok. Sama aja. Aku gak bilang semuanya sama sih. Tapi kayak ya apa. Ceritanya pasti lo ditakut-takutin. Ada tragedi. Ada sesuatu yang mencekam. Tapi kan bagaimana si sutradara dan penulisannya itu bisa membuat cerita itu menjadi kayak penonton ikut merasakan. Apa yang dirasakan si tokoh utamanya atau tokoh-tokoh yang ada di film itu sih. Gitu. That's why kamu mengiyakan ajakan jadi Susana itu salah satunya? Awalnya sih ya dikasih IP besar siapa yang nolak ya gitu. Aku sih merasa bahwa apakah aku pantas at that time? Jawabannya enggak. Apakah aku bisa at that time? Jawabannya enggak. Aku enggak pede gitu. Kayaknya masih banyak aktor yang lebih baik secara kualitas acting dari aku untuk memerankan Susana gitu. Tapi pada saat ditawarin ya it's a challenge juga buat aku gitu. Kayak gue dikasih IP besar. I think for me ini juga pembuktian bahwa I need to step up juga gitu. Bahwa gue dipercaya dan diberi kesempatan yang sebesar ini ya challenge accepted lah gitu. Just to test juga gitu kayak mampu gak ya gitu. Tapi keren sih, maksudnya dari 2018 sampai sekarang tuh ya kalau dilihat dari
jumlah penontonnya juga yang satu tuh sampai 3,2 ya. Kedua juga besar. Besar tapi memang ya belum sebesar yang lain-lain sih. Masih ada yang lebih gede ya, yang 10 juta itu. Ya, tapi tetap punya ininya sendiri lah, fansnya sendiri nih untuk nungguin dia datang lagi nih Susana 2, Susana 3 nanti. Nah kalau specifically kita ngomongin soal film Susana ini, dari 1, 2, 3 ini pasti ceritanya beda ya? Ceritanya beda, tapi apakah ada relasinya yang sama? Ini udah terpisah aja, tapi universe-nya tetap si Susana lah. Apa yang mungkin ceritanya beda, tapi apa yang perasaan yang berbeda yang mungkin nanti si penonton rasakan nih yang Susana 3 ini? Kalau 1, 2, Susana ada 2 form. Manusia dan dia menjadi setan. Maksudnya udah di another side of human lah ya gitu. Kalau di sini nih full dia sebagai manusia gitu. Jadi journey dia sebagai karakter dan sebagai manusia tuh ya evolve gitu. Jadi dia berkembang gitu menjadi seorang yang dari seperti A menjadi seperti Z gitu ibaratnya. Jadi ya kita mengikuti journey perjalanan seorang Susana yang seorang perempuan biasa, gadis kampung yang hanya punya mimpinya hanya ingin bertemu dengan orang baik-baik untuk dirinya, membahagiakan kedua orang tuanya. Kalau di kampung itu kan cita-citanya gak gede ya gitu. Maksudnya kita gak terekspos dan terkontaminasi dengan begitu banyak hal gitu. Jadi sangat simple. Perempuan baik-baik, simple kok, cuma pengen nyenengin orang tua. Kalau punya jodoh pengen yang baik, udah gitu aja. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu. Jadi dan universe-nya Susana memang kebetulan yang ini lingkungannya tuh ya sebatas di desanya dia gitu. So sesuatu terjadi dalam kehidupannya, ketidakadilan of course. Bisa dibilang problem yang menimpa dia adalah problem yang ya kita bicara besar banget di sini, masalah ketidakadilan ya gitu, masalah penindasan, masalah abusing power gitu terhadap orang kelompok yang lemah. So those stories dalam lingkup yang kecil, tapi mau lingkup segede apapun hari-hari kita rasain kok. Iya kan gitu. Kita lihat di pemberitaan ada ya ini menindas ini karena beliau seorang ini dan ini. Maksudnya ceritanya skalanya tuh bisa gede, bisa dari presiden sampai gubernur, bupati, bahkan kepala desa juga ada cerita-cerita seperti itu gitu. Tapi tetap temanya ya ketidakadilan dan penindasan lah gitu. So berjalannya waktu, ya namanya orang tersakiti pasti ada rasa ingin kembali dan take revenge gitu. Balas dendam. Very very simple juga gitu. Tapi of course dinamika perfilman ini dengan ensemble cast yang menurut aku menarik banget dengan punya plot cerita masing-masing yang tanpa menyampingkan cerita utamanya gitu, dan justru membuat semua jadi ngalir. Kalau menurut aku sih ceritanya sangat-sangat simple tapi sangat menarik untuk diikuti karena bisa dibilang filmnya grande banget gitu. Wow. Value productionnya menurut aku kayak it's a box office, blockbuster movie lah gitu. Yang memang kita kan menawarkan secara production value tuh bukan mengandalkan CGI, tapi praktikalnya tuh dilakukan di lapangan gitu. Mobil meledak, ya mobil meledak, bukan kita mobil meledak di CGI-in gitu. Nggak gitu. Terus masalah persantetan gitu, bukan nanti green screen terus disantetnya nanti di CG, enggak. Tapi everything is practical gitu. So it looks really really real gitu. Termasuk ini juga looks-nya juga kan, aku juga pernah lihat di salah satu konten di Instagram lah yang kamu berapa jam gitu lah pakai si prostetiknya itu kan. Dan akhirnya setelah kita lihat juga semua teman-teman udah lihat juga di trailer, ya emang semirip itu. Mungkin lebih mirip lah, semakin kesini semakin mirip gitu maksudnya. Aku tuh sebenarnya, jadi aku tuh pengen bener-bener bukan narasi itu yang aku bangun gitu loh. Kayak, lebih mirip. No. Aku adalah Luna Maya. Sampai kapanpun aku gak akan bisa semirip apapun dengan Bunda Susana. Never happen. Gitu. Meryl Streep jadi
Perdana Menteri Inggris adalah filmnya dia. Apakah 100% mirip? Enggak juga gitu. They know it's Meryl Streep gitu. They know was it Thatcher? Perdana Menteri Inggris perempuan itu yang dulu kan ada filmnya gitu. Iya. Maksudnya nggak penonton tuh nggak akan kayak kok nggak mirip. Iya. Aku nggak pengen penonton tuh terjebak nggak mirip That's not the point gitu loh. Oke. Gitu loh. Oke. Kalau dilihat garis-garisnya ada kemiripan, ya itu memang tujuannya. Oke. Tapi aku nggak pengen penonton tuh datang kayak nggak mirip ya. Yang dibahas kok nggak mirip ya. Kok nggak mirip. Enjoy the movie, follow the journey. Oke. And we're just continuing the universe IP seorang Suzanna. Gitu loh. Bayangkan ini adalah Superman. Iya. Superman diperankan oleh Henry Cavill sama yang baru siapa? Ya itulah gitu. Tapi kan Superman-nya ya Superman gitu. Iya. Ini adalah ikon Suzanna gitu. Oke. Tapi apakah yang pertama dan kedua mirip? Tipikalnya ada mirip, tapi tetap beda. Tapi orang nonton pengen lihat Superman gitu loh. Bukan ngadu lu namanya harus mirip kayak Susana plek ketiplek gitu. Itu yang kayak dari narasi yang pertama yang kedua kayak nggak mirip atau iya mirip, mirip banget yang kedua ini. Guys, the point is not mirip itu dimirip-miripkan gitu. Ya. Oke. Tapi the point is misalkan nonton Wonder Woman gitu loh. Yang sebelumnya terus ada Gal Gadot, terus sekarang ada yang baru. Kan kamu gak akan gitu, kok gak mirip Gal Gadot? Gak gitu kan gitu. Iya sih, benar. Karena kan yang kita pengen bangun, yang kita pengen build adalah IP Suzanna ini tetap hidup legasinya sampai nanti. Oke. Karena ini kan bukan film biopik. Aku gak mau memerankan Suzanna waktu dia masih hidup. Oke. Tapi Suzanna kalau dia masih hidup, dia akan bermain film lagi. Yaitu Suzanna Santai di atas dosa di atas dosa. Kebetulan diperankan oleh saya. Jadi aku ngelihatnya itu Suzanna ini seperti superhero, franchise lah ya. Oke, paham. Gitu loh, jadi aku tuh kayak mencoba kayak menjelaskan ini supaya penonton tuh bukan lagi terpaku lah. Kayak gak mirip, kok masih ada lunanya? Iya jelas masih ada lunanya. Maya guys. Kan iya. sampai kapanpun tubuh ini tuh gak bisa tiba-tiba berubah 100%. Suara aja, kita kan anatomi tubuh itu kan udah berbeda gitu. Oke. Nggak bisa gitu. Jadi memang harus dipahami penonton yang dilihat adalah kayak kalau Suzanna masih hidup main film lagi gitu. Ini supaya anak-anak muda sekarang Gen Z, Gen Alpha nantinya ke depannya tetap tahu yang namanya Suzanna itu siapa. Oke. She's an icon gitu. Siapa di Indonesia yang nggak tahu namanya bisa dijadikan title film dan dilanjutkan oleh pemain-pemain film lainnya. Dan aku sih jamin 100%. Kalau bukan, maksudnya kalau aku gak mainin lagi, akan ada pemain yang lain gitu. Ya bisa aja gitu kan maksudnya? Bukan bisa aja, aku yakin itu tujuannya Soraya dan Pak Sunil gitu. Oke. One day aku udah gak main sebagai Suzanna, akan ada penerus di bawah-bawahnya lagi dan akan nanti jadi siapa gitu. Dan IP itu akan terus berjalan gitu. Oke. Saat mengiyakan si ajakan pertama kali itu berarti kamu juga sudah menyadari ya ini akan menjadi tantangannya gitu ketika yang pertama sih memang pasti bang kayak mirip banget, ini yang fokusnya tuh di muka mirip gitu, kamu udah susah fisik gitu. Yang kedua gitu agak berbeda dikit gitu, kok jadi nggak ini kan ini. Tapi akhirnya mereka nonton film dan mulai ngerasa bahwa oke, udah paham nih alurnya mau kemana nih, maksudnya tujuannya franchise-nya begini. Oke. Dari sisi bisnisnya begini, we get it gitu. And then bisnis modelnya seperti apa gitu. Dan akhirnya yang ketiga, jadi memang for me akhirnya aku jadi lebih relax ketiga memunculkan warna Suzanna yang baru yang dihadirkan oleh si aktor yang bernama Luna ini gitu loh. Jadi bukan lagi kayak aku harus memiripkan semuanya kayak yang Suzanna gitu, tapi ada perkembangan di dalam karakter, developing the character karena memang dialog ini kan bukan apa ya, bisa dibilang kita hanya mengadaptasi ceritanya, kita ambil ceritanya, kita remake, tapi not the whole script
plek ketiplek gitu. Sama, betul. Jadi dari sisi acting ya memang harus ada perkembangan di situ gitu. Oke. Nah berarti kalau misalnya ini kan bukan biopik, gimana cara kamu kayak membatasi, gimana ya kayak maksudnya kamu kan bukan memerankan ya, menjadi Susana lah. Bingung gitu. Kan, kamu aja bingung, saya Iya, juga bingung. maksudnya theoretically gimana tuh kamu ngejalanin ini udah 3 film lagi maksudnya. Ya memang di film pertama kedua ya memang banyak kebingungan gitu. Ketiga juga masih bingung tapi akhirnya aku memutuskan oke, I think dalam film yang baru ini memang harus ada nafas baru lah gitu. Karena aku udah akhirnya kita sepakat gitu bahwa ini memang IP franchise yang akan menjadi universe Susana yang akan berdiri sendiri nantinya gitu. Dengan Luna ataupun dengan bukan Luna, siapapun yang memerankan ya dia akan jadi namanya Susana gitu. Kita anggap seperti franchise ya Wonder Woman, Superman, atau bahkan Spider-Man yang dari peran yang berganti-ganti ya tetap aja. Nah Susana gitu. Awalnya memang tricky, ya awalnya aku ngelihat cara beliau berakting di film tuh seperti apa. Yang ikutin aja gitu ya kayak oke, beliau tuh berakting begini, cara ngomongnya begini, gini ya. Tetap kita ada sedikit aksen atau warna-warna seperti beliau gitu. Tapi pada akhirnya karena ceritanya totally berbeda bukan berbeda 100% tapi agak hampir 50% berbeda, scene per scene-nya juga berbeda. Akhirnya emosinya kan nggak mungkin kita kan jadi kalau si Bunda Susana kalau lagi sedih kayak bagaimana ya? Aku adaptasi kan nggak mungkin begitu terus gitu. Karena kan scene dan keterangan dalam si skrip itu kan deskripsinya beda gitu. Ya kita juga harus bisa beradaptasi dengan skrip gitu. Perasaan-perasaannya itu kan jadi berbeda dan berkembang gitu. Ya. Ya mungkin awal dulu agak kebingungan, tapi sekarang sudah lebih clear lah. Udah clear. Wow, keren banget. Jadi penasaran ya apa bedanya Kak Luna di Susana 3 ini. Tapi kira-kira bakal ada lagi gak nih nextnya Susana? Ini mungkin sering ditanyakan juga kali ya. Iya sering ditanyain. Spill katanya bakal ada. Oh wow. Bakal ada, tapi I don't know if it's going to be me or not gitu loh. Iya. Tapi bakal ada katanya? Bakal ada harusnya sih. Tergantung penontonnya. Harus rame ya guys. Jadi tapi pressure juga gak sih? 1 ini rame, 2 rame, ini 3 jujur agak pressure gak tuh? Kalau yang ketiga ini aku jujur deg-degan. Karena ada 6 film Indonesia yang lagi bertarung juga. Karena lebaran ya kan? Karena lebaran. Dan to be honest ini pertama kali aku juga ada film di lebaran. Something really agak deg-degan gitu. Karena beberapa film yang lain juga punya potensi besar gitu. Dan semuanya bagus-bagus gitu. Tapi aku sangat-sangat optimis bahwa hari pertama banyak yang akan nonton Susana dulu. Karena memang ya filmnya ya memang menyenangkan gitu. Dan ke-6 film yang akan berjuang bertarung nih di tanggal 18 itu semuanya menyenangkannya semuanya adalah genre yang berbeda-beda. Betul, gitu. Iya. Jadi pada saat kita libur lebaran mungkin habis nonton ini bisa nonton ini bisa nonton ini. So aku rasa semuanya akan punya potensi yang sama gitu. Tapi mungkin ada 1-2 yang lebih digandrungi di awal. Ya mudah-mudahan Susana. Dan yang menyenangkan juga genre kita ini I have to say kolosal sih. Horor kolosal. Jadi, dan aku seneng banget, aku mau ucapin apresiasi terhadap PH Soraya ya, Soraya Film gitu. Kolosal ini tuh besar banget di tahun 80-90-an ya. Di perfilman kita sangat dekat dengan film kolosal gitu. Tiba-tiba berapa tahun hilang. Sempat ada lagi Mira Lesmana bikin tongkat pendekar tongkat emas. Ada itu. Terus ada Susana lagi muncul yang kedua dan sekarang kolosal gitu. Bahkan yang terakhir apa tuh? Wiro Sableng 212 gitu. Nggak banyak gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang rootnya film Indonesia tuh salah satunya juga kolosal. Iya sih. Aku pikir jangan sampai ditinggalin lah gitu. Ya ini sesuatu yang menarik lah.
Gak sabar banget nunggu gimana ramainya nanti Susana di bioskop. Semoga. Tapi pasti tanggal 18 ya? Apa menunggu? Enggak dong, emang nunggu hilal Nunggu. gitu. Iya kan nunggu. Kita lebaran tanggal berapa nih? Enggak ya? Tetap pasti tanggal 18. Mungkin lebarannya bisa 19, bisa 20, tapi 18 ngabuburitnya kalau emang belum lebaran nonton dulu Susana. Nonton dulu Susana di bioskop. Wow. Terima kasih banyak Kak Luna. Tapi Sama-sama. sebelum kita closing, kita ada satu pertanyaan yang bisa kita tanyain ke semua bintang tamu Jakarta Journey. Pertanyaannya adalah, kita tahu semua orang pasti suatu hari akan meninggal suatu hari nanti. Sebelum waktu itu datang, kamu ingin dikenang sebagai apa? Oh, aku pikir mau dikubur di Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Emang Jakarta Journey sih. Tapi... Iya, aku bilang sebelum kamu nikah mau dikubur di mana? Aduh, sempat mikirnya gitu. Masa dikubur di mana? Ya nggak apa-apa juga kan, sesuatu yang pasti. Iya. Itu aku belum tahu, tapi mungkin nggak di Jakarta. Kalau pertanyaan jawaban. Oh, oke. Tapi kalau yang mau dikenang sebagai apa? Ya pastinya sebagai salah satu orang yang punya pengaruh ya gitu. I hope a good influence gitu. Pengaruh yang baik, yang bisa dikenang namanya, menjadi seseorang yang ya punya pengaruh sih gitu. Ya, seperti Susana gitu ya, sampai sekarang namanya masih dikenang, dilanjutkan legasinya. Beliau seorang ikon perfilman Indonesia. I hope I can be also one of those names yang besar-besar, yang punya pengaruh, yang memberikan impact yang besar terhadap industri apapun yang mereka kerjakan sih. And I'm far from that, but kan kalau ditanya pengennya. Iya. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Kak Luna, sukses Terima selalu, kasih. sehat-sehat Thank you. selalu. Semoga nanti ramai, kita tunggu bersama nonton. Amin. Sama-sama ya teman-teman ya, sebelum lebaran ya. Dan saat lebaran juga di bioskop Susana. Thank you juga teman-teman sudah menonton. Thank you Jiring sudah support Mobilet. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Ya, bye.